Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika minat untuk kelas 11 ya. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin rumus masih tentang rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang cos. Nah, sekarang pertemuan sekarang masih tentang rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Pertemuan yang akan kita bahas sekarang itu adalah tentang sinnya. Jadi penjumlahan dan pengurangan dua sudut ini menggunakan rumus sinusnya. Sin A ditambah B dan sin A dikurangi B. Bagaimana rumusnya? Nah, perhatikan, sin A ditambah B ini sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, kalau kemarin masih ingat bahwa yang cos, iya. Kalau yang cos A tambah B itu jadi cos A cos B dikurang sin A sin B ya. Lambang penjumlahannya berubah menjadi pengurangan. Tapi posisinya cos A cos B sin A sin B. Nah, kalau dalam sinus, perhatikan rumus dalam sinus. Penjumlahan A ditambah B, sudut A ditambah B itu penjabaran rumusnya jadi sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi kalau penjumlahan tetap penjumlahan, tetapi komposisinya misalkan kalau sin A cos B ditambah cos A sin B. Ingat ya, sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, begitu juga dengan pengurangan, sama sin A dikurangi B, rumus jabarannya jadi sin A cos B dikurangi cos A sin B. Jadi lambangnya tetap, kalau pengurangan tetap pengurangan, tetapi komposisinya jadi sin A cos B, gitu kan, dikurangi cos A sin B. Contoh, dengan menjabarkan ruas kiri, buktikanlah bahwa sin 180 derajat dikurangi alfa itu adalah sin alfa. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Gunakan konsep. Berarti sin 180 derajat dikurangi alfa itu kita jabarkan menjadi sin 180 derajat dikali cos alfa dikurangi cos 180 derajat dikali sin alfa. Nah, sin 180 derajatnya cari berapa? Cos 180 derajatnya cari berapa? Ya, untuk sin 180 derajat itu adalah 0 dan cos 180 derajat itu adalah negatif 1, berarti masukkan 0 kali cos alfa dikurangi negatif 1 dikali sin alfa. Ya, 0 kali cos alfa itu adalah 0. Negatif dikali negatif 1 dikali sin alfa itu adalah positif alfa. Berarti 0 dikali ditambah sin alfa, hasilnya sin alfa. Terbukti ya, untuk sin 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan. Contoh yang kedua. Tentukan nilai sin dari 75 derajat. Kebetulan Ibu masih sama menggunakan sudut 75 derajat ya, yang kemarin dengan yang cos. Ya, masih sama. Berarti sin juga sama menggunakan konsep yang seperti cos kemarin. Ibu sekalian kalian mengingatkan untuk pertemuan sebelumnya. Berarti sin 75 derajat itu kita gunakan sudut istimewanya 45 derajat ditambah 30 derajat. Berarti sin 45 derajat ditambah 30 derajat itu jabarkan. Iya, berarti sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kalian cari sudut istimewa dari sin 45 derajat, terus cari sudut istimewa dari cos 30 derajat, cari sudut istimewa dari cos 45 derajat, dan cari sudut istimewa dari sin 30 derajat. Ya, sudut istimewa dari 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Cos dari 45 derajat itu setengah akar 2 dan sin 30 derajat itu adalah setengah. Kalikan. Setengah kali setengah adalah 1/4, akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Berarti 1/4 akar 6 ditambah setengah kali setengah itu 1/4 akar 2. Nah, 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2 berarti, nah, sama, yang samanya adalah 1/4, keluarkan 1/4-nya.
Berarti 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Sedangkan akar 6 ditambah akar 2 itu tidak bisa dioperasikan karena tidak sejenis. Berarti ini paling sederhana, atau hasil dari sin 75 derajat itu adalah 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Untuk contoh yang ketiga, buktikan bahwa, ini hanya membuktikan sama dengan pertemuan berikut sebelumnya, sin 3x dikali cos 2x ditambah cos 3x dikali sin 2x itu sama dengan sin 5x. Yang nomor 2-nya, sin 45 derajat dikurangi x dikali cos 45 derajat dikurangi y dikurangi cos 45 derajat dikurangi x sin 45 derajat dikurangi y, ini sama dengan sin y dikurangi x. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya, konsep penjabarannya dibuat menjadi bentuk sederhananya. Berarti itu sin A cos B ditambah cos A sin B. Iya, berarti itu sama dengan sin penjumlahan A tambah B. Karena A-nya adalah 3x dan B-nya adalah 2x, berarti sin 3x ditambah 2x. 3x ditambah 2x, 5x, berarti sin 5x. Terbukti ya. Untuk yang nomor 2-nya sama konsepnya, berarti yang A-nya 45 derajat dikurangi X dan yang B-nya 45 derajat dikurangi Y. Karena ini pengurangan, cos A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B, berarti berarti rumusnya sin A dikurangi B. Sedangkan untuk sudut A-nya 45 derajat dikurangi X dan untuk sudut B-nya 45 derajat dikurangi Y. Nah, karena di situ pengurangan, berarti keluarkan kurungnya. Negatif kali 45 derajat adalah negatif 45 derajat. Negatif dikali negatif Y adalah positif Y. Berarti sin 45 derajat dikurangi X dikurangi 45 derajat ditambah Y. Iya, 45 derajat dikurangi 45 derajat itu adalah 0. Berarti tulis dulu yang positifnya. Berarti Y dikurangi X. Nah, berarti sin, sisa hasilnya sin Y dikurangi X. Terbukti ya. Contoh nomor 4. Diketahui sin A adalah 4/5 dan sin B adalah 5/13 dengan sudut A dan sudut B-nya adalah lancip. Buktikan bahwa sin A dikurangi B itu adalah 33/65. Nah, karena menggunakan rumus sin, kita masih mengetahui sin, kita perlu juga sudut cosnya. Cosnya, nilai cos A dan cos B-nya berarti sama. Gunakan konsep ini nih, ini rumusnya. Berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah 1. Berarti kalau kita mau mencari cos, sama ya. Nah, menggunakan cos A itu diperoleh dari akar dari 1 dikurangi sin kuadrat X ya. Atau sin kuadrat A-nya di sini kan karena A, sudut A. Sin A-nya itu adalah 4/5, berarti masukkan sin untuk sinus A-nya 4/5, berarti 1 dikurangi 4/5 kuadrat. Kenapa? Karena sin kuadrat. 4/5 kuadrat itu 45, 4 kali 4, 5 kali 5, berarti hasilnya 1 dikurangi 16/25. Nah, untuk bisa dioperasikan pengurangan berarti satunya kita rubah menjadi penyebutnya biar sama dengan 25. Berarti 25 dibagi 25 itu adalah nilainya 1. Tapi 25/25 bisa dioperasikan dengan 16/25. Berarti tinggal 25 dikurangi 16 itu hasilnya ya 9/25. Akar dari 9/25 itu adalah 3/5. Berarti cos A-nya diperoleh nilai 3/5. Begitu juga dengan cos B-nya sama, masukkan sin B-nya. Iya, sin B-nya adalah 5/13. Berarti 5/13 adalah 1 dikurangi 25/169. Satunya sama konsepnya dengan cos yang A. Berarti 169/169 dikurangi 25/169. Iya, 169 dikurangi 25 itu berarti 144. Akar dari 144 itu adalah 12 dan akar dari 169 itu adalah 13.
Berarti diperoleh cos B-nya adalah 12/13. Kalau sudah ada cos A cos B-nya, masukkan ke rumus bahwa sin A dikurangi B itu rumusnya adalah sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Sin A-nya adalah 4/5, cos B-nya adalah 12/13, cos A-nya adalah 3/5, dan sin B-nya adalah 5/13. Nah, masukkan. Berarti tinggal dikalikan operasinya. 4 dikali 12, 5 dikali 13. Kemudian 3 dikali 5, 5 dikali 13. Hasilnya 48/65 dikurangi 15/65. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa mengoperasikannya. Pembilangnya langsung 48 dikurangi 15 itu adalah 33. Berarti terbukti ya 33/65. Nah, bahwa sin A dikurangi B-nya adalah 33/6. Nah, sekarang soal latihan. Kalian kerjakan yang nomor 1, jabarkan sin A ditambah 3A ditambah 3B dan sin 2X dikurangi Y-nya. Tinggal hanya menjabarkan saja. Yang nomor 2, kalian buktikan bahwa sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B itu adalah 2 sin A cos B. Dan kalian buktikan nomor 3-nya diketahui sin P-nya adalah 3/5 dan Q-nya adalah 7/25. Tentukanlah nilai sin P ditambah Q dan sin P